Informasi penelitian penerapan sensor untuk aplikasi pengukuran tingkat nitrogen variabel atau VRN sedang mengalami peralihan dari penggunaan perangkat berbasis darat menuju teknologi drone dan satelit. Penelitian ini mengganti data indeks vegetasi perbedaan ternormalisasi atau NDVI dari 6 ladang gandum kecil dan 2 ladang jagung selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan 3 platform, yaitu sensor aktif yang dipasang di traktor, drone multispektral pasif, dan sensor satelit. Hasil dari rata-rata NDVI kemudian diekstraksi dari poligon peralatan yang diterapkan untuk menunjukkan potensi penggunaan citra drone atau satelit dalam menyediakan peta NDVI. Latar belakang dari penelitian ini adalah sensor kanopi proksimal telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan N untuk tanaman lapangan dengan memperkirakan kebutuhan tanaman pada musimnya dan mengatasi variabilitas lanskap. Meskipun pekerjaan awal dalam penginderaan tanaman dilakukan dengan sensor pasif, sensor kanopi aktif yang dipasang di traktor dikembangkan untuk aplikasi tingkat variabel N atau VRN. Untuk mengatasi masalah hubungan NDVI dengan konten N, aplikasi VRN didasarkan pada algoritma yang dapat mencakup hari derajat pertumbuhan atau GDD, strip yang diperkaya N, dan jumlah hari sejak penanaman untuk meningkatkan estimasi potensi hasil. Terdapat potensi untuk meningkatkan NDVI drone atau satelit dalam mode VRN. Namun, nilai terukur dapat bervariasi karena sensor pasif memerlukan sinar matahari yang cukup dan bervariasi sesuai sudut matahari, serta NDVI dapat berubah dalam rentang yang lebih kecil. Ada beberapa manfaat yang diketahui dari sensor pasif yang dipasang di drone, karena sensor tersebut memiliki hubungan yang lebih baik dengan biomasa gandum serta kemungkinan pengukuran di luar titik nadir sensor berbasis darat. Resolusi sensor juga akan bervariasi antar platform sehingga dapat mempengaruhi nilai NDVI atau jumlah tanah yang dipantulkan. Kamera multispektral yang dipasang di drone dapat bervariasi dalam resolusi berdasarkan ketinggian terbang, misalnya antara 1,29 dan 11 cm pixel 1 ketika terbang antara 30 dan 125 meter di atas permukaan tanah. Namun, NDVI yang diukur pada butiran kecil dari ketinggian berbeda tidak jauh berbeda dan mampu membedakan populasi yang berbeda. Resolusi citra drone yang lebih baik juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana variabel lanskap berhubungan dengan respons N dan penciptaan zona peolongan. Variabilitas spasial dalam sifat-sifat tanah termasuk tekstur dan kelembapan tanah juga dapat mempunyai komponen temporal, karena sifat-sifat tanah mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan pada tahun-tahun kemarau. Pengukuran temporal juga dapat menjadi keuntungan dari platform drone dan satelit, di mana pengukuran perubahan nilai NDVI selama musim tanam telah berhasil dalam menghubungkan biomasa, pertumbuhan, dan hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana sensor multispektral drone dan satelit dapat menggantikan sensor NDVI aktif berbasis darat atau Genseeker, menggunakan algoritma wilayah Atlantik Tengah untuk N rekomendasi dan mengamati bagaimana peta lapangan dengan resolusi berbeda dapat bervariasi dalam estimasi NDVI, sehingga menghasilkan rekomendasi berbeda untuk VRN berbasis lapangan. Manfaat dari penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui potensi penggunaan citra drone atau satelit untuk menyediakan beberapa peta NDVI dan menggabungkan respon lanskap yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas VRN. Metodologi penelitian. Penelitian mengenai pengukuran NDVI dilakukan pada 6 ladang gandum dan 2 ladang jagung petani di Talbot County, Maryland, yang mengadopsi sensor optik aktif Genseeker untuk aplikasi VRN bagi biji-bijian kecil dan jagung. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 tahun mulai dari 2019 sampai 2021. Alat dan bahan penelitian yang digunakan ada sensor aktif di traktor, drone dengan kamera multispektral, citra satelit, perangkat lunak JIS, dan statistik. Kemudian ada prosedur penelitiannya. Pertama, penelitian dimulai dengan menerbangkan drone dan melakukan perekaman data. Kemudian data diolah menggunakan Pix4D Mapper Photogrammetric Software, kemudian mengolah citra satelit dari misi Copernicus Sentinel-2, lalu menghitung nilai NDVI dan ekstraksi variabel lanskap, lalu membandingkan nilai NDVI dari sensor pada traktor, drone, dan satelit, dan yang terakhir mengkorelasikan hubungan antara TNDVI, DNDVI, dan SNDVI. Pembahasan. Berdasarkan artikel ilmiah yang kami pilih, penelitian tersebut menunjukkan bahwa drone NDVI dan traktor NDVI memiliki korelasi atau hubungan yang kuat. Akan tetapi, pengukuran dengan drone NDVI seringkali menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dari pengukuran dengan traktor NDVI. Dan juga, pengukuran dengan satelit NDVI selalu menghasilkan nilai yang lebih rendah dari drone NDVI dan lebih tinggi dari traktor NDVI di 3 bidang yang dijadikan sebagai sampel. Terdapat yang perbedaan hasil pengukuran ini
disebabkan oleh reflektivitas tanah dan tingkat biomasa, serta cakupan spasial dari sensor yang digunakan pada pengukuran. Contohnya adalah pada sensor yang dipasang pada traktor NDVI yang karena kedekatannya dengan tanaman menyebabkan sensor mendapatkan hasil dengan resolusi yang lebih tinggi. Dalam pengukuran dengan NDVI ini juga terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi, seperti kondisi cuaca dan kondisi lapangan pada pengukuran. Hal ini karena pada tanaman penghasil biji-bijian, iklim dan cuaca dapat memiliki pengaruh yang besar pada waktu tanam dan pertumbuhan musiman. Selain itu, hasil panen memiliki hubungan yang positif dengan NDVI di semua platform. Hal tersebut disebabkan karena hubungan hasil panen dengan NDVI adalah representasi dari biomasa pada lahan tersebut. Penelitian ini mengkaji transisi teknologi sensor dalam aplikasi nitrogen tingkat variabel VRN dari peralatan berbasis sensor tradisional ke teknologi drone dan satelit. Evaluasi dilakukan terhadap algoritma regional yang dirancang untuk sensor aktif proksimal dengan fokus pada kompatibilitasnya dengan reflektansi penginderaan jauh dan kemampuannya untuk memprediksi laju nitrogen. 3 platform berbeda digunakan untuk mengamati data NDVI. Pertama, sensor aktif traktor TNDVI, drone multispektral pasif DNDVI, dan sensor satelit SNDVI. Penemuan utama adalah adanya korelasi positif dan kuat antara nilai NDVI dari ketiga platform tersebut. Dengan DNDVI sering mencatat nilai tertinggi terutama di wilayah dengan biomasa tanaman yang lebih rendah. Namun SNDVI dan DNDVI terkadang sejalan dengan rekomendasi TNDVI, meskipun seringkali menyarankan penggunaan sensor aktif dengan kecepatan setengah. Selain itu, bagian kedua penelitian pada halaman ini menyoroti aspek pertumbuhan jagung, analisis statistik terkait kondisi lapangan, hubungan hasil panen dengan variabel lingkungan, serta penggunaan NDVI dari traktor, drone, dan satelit untuk evaluasi kondisi lapangan dan aplikasi pupuk nitrogen. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran NDVI menggunakan sensor berbasis drone atau DNDVI secara konsisten lebih tinggi daripada sensor berbasis traktor atau TNDVI dan satelit atau SNDVI. Drone memungkinkan pengukuran biomasa tanaman tanpa terpengaruh oleh reflektasi tanah, sehingga membantu memprediksi wilayah dengan tingkat nitrogen yang lebih rendah. Meskipun terdapat korelasi positif dan kuat antara ketiga platform, korelasi antara DNDVI dan TNDVI lebih kuat daripada dengan SNDVI, terutama untuk tanaman biji-bijian kecil. Variabel lanskap seperti kemiringan, kelembaban tanah juga mempengaruhi hasil pengukuran TNDVI. Rekomendasi aplikasi nitrogen berbasis NDVI, drone, atau satelit kadang sejalan dengan algoritma traktor. Penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan citra drone atau satelit dalam memetakan kondisi lapangan untuk meningkatkan aplikasi nitrogen tingkat variabel. Namun, keterbatasan dalam jumlah sampel dan faktor cuaca serta belum adanya analisis mendalam terhadap variasi resolusi spasial citra menunjukkan kebutuhan akan penelitian lanjutan. Saran penelitian selanjutnya mencakup pengembangan algoritma VRN, pemahaman lebih lanjut tentang variasi NDVI, komparasi antara drone dan satelit, potensi penggunaan citra multispektral, dan uji coba lapangan untuk memahami dampaknya dalam skala komersial pertanian.